Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya Hani Sonyaruri di dalam Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Artinya tatalah batin Anda. Memang sekalinya tidak berasal dari batin, tetapi segala sesuatu itu datangnya dari batin, dari pikiran Anda. Oleh karena itu, tatalah batin Anda. Bila batin Anda tertata, maka Anda terlihat sebagai seorang figur yang luar biasa, seorang yang punya inner beauty, seseorang yang punya sesuatu yang bisa dibilang berwibawa, berkarisma, inner beauty, luwes, cantik. Orang Jawa bilang solai katon jatmiko, artinya itu tingkah lakunya itu tampak indah, sedap dipandang mata. Kita sering melihat bahwa ada orang yang tampak gelisah di dalam perilakunya. Nah, disinilah di dalam Manage Your Mind ini Anda akan belajar mengupayakan untuk menata batin, menata gerak hati, otomatis gerak tubuh kita sendiri, sehingga ada body language yang indah, ada tata kelola diri ini tampak indah sekali. Manage your mind. Nah, di dalam Manage Your Mind kali ini telah kami undang ke studio yaitu Samanera Jayaseno. Saya sapa dahulu Samanera, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Hujan-hujan sudah hadir di studio. Baik, tampaknya sama-sama. di sana tadi di jalan juga hujan angin ya. Betul sekali, Bu. Berarti alam katanya marah, alam ekstrim. Kalau menurut Samanera betul tak begitu itu? Kalau menurut saya, karena ini adalah musim hujan, jadi itu adalah hal yang wajar. Jadi bukan karena alam marah ataupun yang lainnya. Gitu ya. Ya. Hal sesuatu yang wajar begitu ya. Baik, tema kita kali ini adalah mewariskan dhamma, bukan harta. Nah, ini dhamma ini di sini kita cerita soal warisan ya. Tentu kalau kita ini kadang-kadang kan punya keturunan, mewariskan itu tentu kepada junior, kepada keturunan, kepada anak cucu. Yang diwariskan adalah dhamma. Dhamma sendiri kalau menurut Samanera bagaimana? Baik, kalau berdasarkan yang sudah kita pelajari bahwa dhamma itu dapat diartikan sebagai ajaran. Nah, lebih khusus lagi, dhamma ini diartikan sebagai ajaran Sang Buddha. Nah, di dalam kitab dijelaskan bahwa ajaran Sang Buddha ini sangat luas, sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan ada 84.000 kelompok dhamma. Nah, di dalam keseharian kita berusaha untuk belajar serta memahami dhamma tersebut. Nah, tetapi ketika kita belajar dhamma ini, tentu tidak semuanya bisa kita pahami. Apalagi mengingat dhamma itu sangat luas. Seperti yang saya katakan tadi, 84.000 kelompok dhamma. Tetapi ada beberapa bagian dhamma yang tentunya bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, Betul. dharma itu bisa diterapkan sehari-hari ya. Jadi berarti siapapun, apapun agamanya bisa menggunakan dhamma ini ya? Oh, bisa. Ini tidak memandang apakah misalnya agama Buddha, agama Islam, ataupun agama yang lain. Jadi kalau ingin hidupnya bahagia, tidak menderita, siapapun boleh melaksanakan itu. Tidak dibatasi seperti itu. Nah, apa yang saya katakan tadi, dhamma yang bisa memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi siapapun. Nah, ini ada dijelaskan oleh Sang Buddha
di dalam salah satu khotbah beliau, namanya Saraniya Dhamma Sutta. Jadi khotbah-khotbah tentang hal-hal yang membuat saling dikenang. Dan ini atau dhamma ini bisa diwariskan kepada keturunan. Nah, ketika ini diwariskan tidak membutuhkan biaya yang besar, dan ketika ini diwariskan itu tidak akan mencelakakan kepada yang diwariskan. Nah, apa saja itu dhamma atau yang isi dari Saraniya Dhamma Sutta itu? Yang pertama adalah pikiran yang penuh dengan cinta kasih atau pikiran yang didasari dengan cinta kasih. Nah, pikiran yang disertai dengan cinta kasih ini seperti apa? Yaitu pikiran yang tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada iri hati. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam interaksi di masyarakat, bersosialisasi di masyarakat, itu individu tersebut akan menggunakan akal pikirannya sebelum berucap ataupun bertindak disertai dengan pikiran cinta kasih. Itu termasuk dhamma ya? Itu termasuk dhamma. Dan dikatakan di dalam Dhammapada bahwa pikiran ini adalah sumber dari segala hal. Jadi ketika kita ingin berucap itu diawali oleh pikiran. Nah, begitu juga ketika kita ingin bertindak, berbuat, itu diawali oleh pikiran. Sehingga dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran ini dikatakan sebagai pemimpin. Nah, oleh karena itu kita harus pandai-pandai mengolah atau menata pikiran kita agar tidak muncul kemarahan, tidak muncul kebencian, tidak muncul keiri hatian. Nah, seperti itu. Gitu ya. Dengan begitu, maka hidup orang tersebut kemanapun dia akan bisa diterima oleh kalangan siapapun. Oleh siapapun ya. Iya, karena apa? Pikirannya sudah terkondisi atau pikirannya itu diikuti oleh pikiran cinta kasih. Karena sudah ditata seperti itu. Kan begini ya, Samanera mengatakan pikirannya itu dilandasi oleh cinta kasih ya. Betul. Samanera ya. Jadi kalau marah ya percuma ya Samanera ya. Betul. Seperti Samanera tadi pergi ke studio, hujannya deras, hujannya lebat, kita terlambat lagi ya, marah, misalnya marah. Iya. Toh biarpun marah, toh terlambat ya. Iya. Jadi lebih baik tersenyum saja, lebih baik bergurau saja karena toh ya terlambat juga ya. Iya, betul. Nah, tetapi tidak melupakan bahwa kita tetap berada di dalam dhamma, artinya begitu. Luar biasa sekali Samanera ya. Samanera mengatakan bahwa bila pikiran itu dilandasi dengan cinta kasih, maka dimanapun akan diterima di segala sisi kehidupan. Kadang orang tidak percaya loh Samanera, masa kalau saya berperilaku baik, kalau saya melakukan dharma ya, apakah betul saya akan bisa diterima oleh orang-orang sekitar saya? Sebenarnya apalagi Samanera sehingga orang tersebut bisa diterima. Selain penyebaran cinta kasih yang total ya, biarpun dibenci kita tetap cinta, kita tetap belas, tetap baik. Bagaimana Samanera? Ya, terkadang ketika kita memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, orang juga tidak suka. Nah, berikutnya ya, setelah kita menata pikiran kita yang dilandasi dengan cinta kasih, ada beberapa hal yang lain yang perlu kita ikut sertakan di dalam cinta kasih tadi ya. Betul. Jadi tidak hanya pikiran sendiri begitu, tidak hanya pikiran saja, tetapi ada kedua adalah ucapan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, ucapan yang disertai dengan cinta kasih ini seperti apa? Nah, pertama yaitu ucapan yang tidak mengandung unsur
kebencian, kemarahan. Nah, sebagai contoh ya, di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, hendaknya mengucapkan atau mengutarakan kata-kata yang bisa memberikan kesejukan hati kepada yang lain. Nah, tapi sebaliknya ketika ucapan itu diikuti oleh kebencian, kemarahan, otomatis orang lain tidak akan senang. Dapat jawaban ya. Betul. Pasti dapat jawaban kemarahan juga. Betul sekali. Makanya kita itu selalu mengembangkan ya, dan selalu banyak kata terima kasih, maaf, selamat siang gitu. Sebenarnya kata-kata itu kalau dipikirkan hanya ringan saja. Selamat siang ya memang siang dan saya selamat kok kan gitu ya. Tetapi di balik kata selamat siang, di balik kata terima kasih, di situ itu ada cinta kasih. Sebenarnya begitu. Nah, sehingga dengan melalui kata-kata itu kita jangan menganggap remeh begitu. Seperti yang Ibu katakan tadi, mengucapkan salam itu sebenarnya secara tidak langsung ada mengandung unsur cinta kasih di situ. Karena apa? Tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu kalau benar-benar orang tersebut mengerti, paham. Lalu baik, Samanera ya. Coba kita tahan dahulu sejenak. Kita mau persilakan yang satu ini lebih dahulu sambil kita meresapi apa-apa yang sudah dikatakan Samanera tadi. Tetap di Manage Your Mind. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Samanera Jayaseno, di mana temanya juga cukup apik ini ya. Temanya adalah mewariskan dharma, bukan harta. Nah, ini kebanyakan orang, aduh hidupku ini sedih karena saya tidak punya banyak harta, sehingga anak cucuku tidak kuberi warisan yang berupa harta benda ataupun kekayaan. Nah, di sini mewariskan dharma ini ceritanya. Tadi Samanera sudah mengatakan bahwa untuk mengekspresikan cinta kasih itu, di situ ada cinta kasih, ada ucapan yang baik. Selanjutnya apa lagi Samanera? Oke, baik. Saya akan melanjutkan lagi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa tentang hal yang patut diwariskan itu adalah ucapan yang disertai dengan cinta kasih. Nah, berikutnya adalah perbuatan yang dilandasi dengan cinta kasih. Nah, perbuatan yang dilandasi dengan cinta kasih ini seperti apa? Yakni adalah menghindari melakukan kekerasan. Nah, termasuk KDRT itu ya? Ya, betul sekali. Nah, menghindari melakukan kekerasan. Kekerasan kepada siapa? Kepada makhluk lain, termasuk pada sesama manusia begitu, dan kepada makhluk lain, karena pada umumnya makhluk itu menginginkan hidup mereka bahagia, tidak ada yang ingin hidupnya menderita. Bahkan makhluk lain pun mengorbankan makhluk lain demi memenuhi kebutuhannya untuk supaya mereka itu bahagia. Nah, hal seperti itu kurang tepat ketika mengorbankan makhluk lain demi kebahagiaan diri sendiri. Tetapi di sini kita berusaha untuk tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan pembunuhan, begitu. Kemudian contoh yang lain ya, tidak melakukan pengambilan barang yang tidak diberikan, seperti itu. Mencuri barang. Karena jadi sakit hati padahal itu barang perlu gitu. Betul kan ya. Betul sekali. Nah, itu tentu akan merugikan pelaku dan orang yang diambil barangnya, seperti itu. Nah, ketika nanti suatu ketika diketahui oleh orang lain atau yang memiliki barang, siapa yang rugi? Tentu diri kita sendiri. Bisa dilaporkan ke polisi atau pihak yang berwajib. Nah, selain itu ya melakukan perbuatan asusila. Nah, ini melalui action, melalui perbuatan. Ketika seseorang melanggar itu, berarti orang tersebut sudah tidak memiliki action atau perbuatan yang didasari dengan cinta kasih, yang dilandasi dengan cinta kasih. Tetapi bagaimana sebaliknya orang
yang memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih, yaitu menyelamatkan makhluk lain, ya, mengembangkan cinta kasih dalam perilaku, dalam Kalau perbuatan. misalnya begini ya sama Nera ya, misalnya ini hujan ya, seperti hari ini hujan, Betul. dingin gitu, kita melihat anak penjual es, kita tahu aduh pasti esnya masih banyak, itu kelihatan berat sekali gerobaknya, kemudian kita tidak bisa kan beli, misalnya tidak bisa beli karena kita di dalam mobil atau di dalam rumah. Andai kata kita hanya berdoa saja, aduh muga-muga es arekku payu lah, atau dia berbahagialah, jangan sampai rugi, itu hanya doa. Kalau menurut sama Nera bagaimana? Nah, kita kembali lagi ke yang awal yang saya jelaskan tadi, bahwa pikiran yang disertai dengan cinta kasih. Nah, itu sangat bagus sekali. Apalagi ketika kita melihat orang lain yang sedang dalam kesedihan. Ketika kita tidak bisa membantu dengan tindakan langsung begitu, kita bisa mengarahkan pikiran kita, yaitu pikiran yang didasari dengan cinta kasih. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita mendoakan semoga itu berbahagia atau semoga laris dagangannya. Nah, itu bagus sekali. Daripada kita mendoakan dalam batin atau dalam pikiran, kok anak ini kayak begini ya, kapok lu gitu ya, semoga saja nanti dagangan nggak laku-laku. Gitu. Nah, itu yang kurang baik. Nah, yang akan lebih baik, yang bagus sekali adalah seperti yang Ibu katakan, kita mendoakan semoga dagangan anak ini laris, cepat laku. Nah, sehingga dengan begitu kan anak tersebut akan merasa happy, bahagia begitu. Jadi selain ucapan dan tindakan itu ya, kemudian apa lagi? Nah, selain itu ada ya, ketika dengan sesama atau siapapun, ketika kita memiliki barang yang lebih, misalnya dalam hal makanan, setidaknya harusnya kita harus berbagi begitu. Iya, karena kalau disimpan juga busuk. Betul. Daripada disimpan tidak ada yang makan, mending kita bagikan kepada yang lain yang membutuhkan. Nah, itu cara yang itu dilakukan. Dan ini sebagai makhluk sosial ya, hendaknya sebagai manusia harus saling berbagi. Nah, karena kita hidup ini tidak sendiri begitu. Jadi kita selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan kita sering membantu, sering berbagi kepada yang lain, suatu saat ketika kita dalam kesusahan dan orang tersebut memiliki barang yang lebih, orang tersebut akan ingat kepada kita. Kita bukan berarti mengharapkan untuk kasihani, pamrih ya. Ya, kita bukan mengharapkan pamrih dari orang tersebut, tetapi itu terjadi secara alami. Nah, itu terjadi secara alami. Karena itu jangankan manusia, terhadap hewan atau binatang sekalipun itu bisa terjadi saling membantu. Saling membantu, karena ada cerita, ada seorang dari Amerika itu menyelamatkan anak harimau di tengah saya lupa tempat persisnya di mana, tetapi orang ini menyelamatkan harimau. Nah, sehingga harimau itu hidup. Nah, ketika orang tersebut mengunjungi tempat harimau itu, ia pun berbaik hati gitu. Harimau itu masih ingat ya? Masih ingat dan mendekat, layaknya seperti manusia yang bercanda gitu. Nah, ini artinya apa? Ketika kita sering berbagi, ya, berbagi kepada yang lain, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk bantuan apapun yang bisa diberikan kepada yang lain, itu akan sangat baik sekali. Ada lagi selain beberapa hal yang sudah diuraikan sama Nara? Selain itu, ada dua hal lagi yang tambahan ini. Yang berikutnya adalah di dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu ya hendaknya memiliki etika atau moral dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau di dalam agama Buddha ya, kita diharapkan untuk
beretika dengan menjalankan sila. Sila ini ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Mulai dari Pancasila Buddhis hingga sila yang dilaksanakan oleh para biku. Pancasila Buddhis ini ada 5. Itu 5 latihan dasar atau latihan moral yang dilaksanakan oleh upasaka dan upasika. Upasaka, upasika siapa itu? Upasaka, upasika inilah umat awam pria dan wanita. Nah, kemudian ada tingkatan lagi disebut dengan yang 5 tadi apa saja? 5 latihan moral ini diantaranya pertama untuk orang umum tadi, umat. Iya, itu untuk orang umum termasuk para biku samanera. 5 itu harus pokok. Itu harus, itu pokok. Hanya Isinya saja apa? nanti ada tambahan-tambahan. Nah, isi dari 5 itu berusaha untuk menghindari pembunuhan, kemudian menghindari pencurian, menghindari perbuatan asusila, kemudian yang keempat adalah menghindari ucapan yang tidak benar, dan yang terakhir adalah menghindari minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, ini 5 kemoralan, latihan kemoralan yang mesti dilaksanakan oleh umat awam, termasuk kami sebagai samanera maupun para bante pun melaksanakan. Nah, ada tingkatan. Jadi 5 ini harus siapapun harus 5 ini dulu gitu ya. Ya, ini sebagai latihan dasar. Nah, ketika melaksanakannya ini barangkali kalau yang baru-baru ya masih tahap belajar, karena walaupun hanya 5 ini butuh ketekunan, kesabaran. Di situ kan tertulis saya bertekad melatih diri. Betul. Tekad itu yang nomor 1 saya kira. Tekad. Ya, jadi di sini tidak dianjurkan untuk harus dilaksanakan, tapi tekad dari diri sendiri. Nah, kalau sudah datang dari diri sendiri, maka orang tersebut yang berlatih melaksanakan itu akan dengan tekun, dengan sabar, walaupun ada gangguan-gangguan. Karena keluar dari tekadnya sendiri ya. Betul. Karena keluar dari tekadnya sendiri, maka dia pasti akan melaksanakannya. Ya. Tidak mengambil, yang pertama tidak menghindari pembunuhan. Jadi ini rasanya termasuk juga pembunuhan misalnya terhadap nyamuk ataupun semut ya. Betul sekali. Ini bagi para pemirsa Dhamma TV, menghindari pembunuhan terhadap nyamuk pun itu sebaiknya juga dilakukan. Sebenarnya kita tidak perlu membunuh nyamuk manakala kita tahu ada satu trik ya, cara untuk membunuh nyamuk. Tetapi tidak sekarang. Setelah yang satu ini akan saya ceritakan bagaimana cara menghindari nyamuk tanpa membunuhnya. Tetap di manage your mind. Tetap di manage your mind. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Tadi saya berkata bagaimana cara supaya nyamuk tidak menggigit kita. Tetapi ini ada cerita-cerita banyak ya. Saya cerita sedikit tentang nyamuk. Begini. Bila rasa cinta kasih Anda itu penuh banyak gitu ya. Anda melakukan dhamma, melakukan cinta kasih, artinya full, penuh dengan dharma, cinta kasih dan kebaikan. Maka ketika duduk di taman dengan banyak orang, nyamuk tidak akan menggigit Anda. Jangan percaya, bisa dibuktikan. Itu betul loh. Itu betul. Bila artinya itu kalau Anda suci, nyamuk itu sungkan menggigit. Dia akan meminum darah orang teman-teman Anda. Itu betul. Jangan percaya. Dan saya mungkin bisa menerima SMS dari para pemirsa yang mempunyai pengalaman tentang itu. Yang pertama ya, bila Anda artinya suci, cinta kasihnya besar, welas asihnya besar, dan selalu melakukan kebaikan atau dharma. Yang kedua, cara bila Anda punya bayi, punya anak kecil, waduh ini kamarnya bagaimana, kamar ini seperti ini bagaimana, kadang-kadang di situ ada banyak tanaman di luar sana. Kalau pintu jendela terbuka, nyamuk bisa masuk. Ada caranya, gampang sekali. Ambil aja di bumbu dapur, apa aja yang Anda punya. Apakah Anda punya misalnya saja kunyit? Oke, 2 batang kunyit.
iris, letakkan di gelas atau apa begitu, taruh di sebelahnya bayi. Itu empon-empon atau apa itu bumbu dapur itu tidak terbatas kunyit, bisa serai, bisa jahe, bisa kencur, apa aja. Misalnya Anda punya habis makan jeruk, kulitnya taruh aja, dipecah-pecah sedikit kecil-kecil, taruh di sebelahnya bayi. Buktikan, jangan percaya. Saya selalu bilang gitu. Dan Dharma itu kan gampang dibuktikan ya. Iya, kan? betul. Dharma tidak ada yang bohong. Dharma semuanya bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda biasa menonton Dhamma TV, maka Anda akan selalu mendapatkan kebenaran, the truth, kenyataan. Jadi Anda nggak nanti besok, nanti kapan-kapan kalau udah baik hati nanti bisa begitu. Tidak, langsung konstans. Kalau orang para mekanik itu bilang, oh ini remnya konstans, jadi begitu direm begitu cek. Nah, itulah Dharma. Jadi tidak ada yang besok nanti enggak, itu bagusnya Dharma. Nah sekarang ini tadi dari Samanera tadi kita sudah bicara tentang ucapan yang baik, cinta kasih yang meluber, welas asih yang baik, kemudian perilaku yang baik ya. Mungkin ada lagi Samanera, silakan. Nah, satu tambahan lagi kaitannya dengan hal-hal yang membuat orang selalu dikenang dan ini bisa diwariskan kepada keturunan, yaitu yang terakhir adalah sama-sama memiliki pandangan yang benar dan tidak memiliki pandangan yang salah. Nah, maksudnya seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari, setiap fenomena itu selalu berubah-ubah, bahkan terhadap diri kita sendiri. Nah, jangan sampai di dalam diri kita ini ada pandangan keliru dan menganggap diri kita ini akan tetap bertahan seperti ini. Nah, ketika ada pikiran seperti itu, nah itu sudah ada pandangan salah. Sudah ada pandangan salah. Karena apa? Tubuh kita ini juga suatu saat akan berubah. Mulai dari anak-anak proses, ya, dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, akhirnya tua dan sakit dan akhirnya mati. Nah, itu proses. Jadi fenomenanya selalu berubah. Kita tidak perlu memiliki pandangan bahwa diri ini akan bertahan selamanya. Abadi gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, itu adalah pandangan yang salah. Nah, hal-hal yang lain kaitannya dengan yang sifatnya ada di sekitar kita, itu juga pasti akan berubah-ubah. Termasuk memiliki kekayaan yang banyak. Nah, ketika tidak memiliki keahlian dalam mengelola itu juga nanti akan berubah. Nah, itu seiring proses akan berubah. Nah, inilah yang perlu kita pahami, bahwa segala fenomena yang ada di kehidupan ini itu akan berubah ya. Ini kalau seseorang atau setiap individu memiliki pandangan seperti itu, nah itu sudah benar. Tahu bahwa segala kondisi akan berubah-ubah. Nah, dengan mengetahui itu, ketika perubahan terjadi, tidak merasa sakit hati. Karena sudah menerima, tahu bahwa ini akan berubah. Nah, ibarat seperti misalnya ya Samanera, ternyata perubahan tadi itu lebih buruk. Ya seneng aja ya. Bagaimana? Misalnya perubahannya dari awalnya baik ke buruk menjadi lebih buruk. Nah, ini saya berikan analogi. Ya, ini seperti ban entah itu motor, mobil, dan pokoknya ban. Ketika berjalan, itu terkadang ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, demikian pula kehidupan yang ada di dunia ini, itu terkadang di atas, terkadang di bawah. Nah, terkadang di atas, di bawah ini maksudnya terkadang orang itu menjadi kaya, terkadang orang itu menjadi miskin, terkadang orang itu menjadi dikagumi, terkadang orang itu dilecehkan. Nah, suatu ketika bisa saja kondisi itu berbalik. Yang tadinya di orang kaya bisa saja jadi miskin. Yang tadinya miskin bisa saja jadi kaya. Seperti itu. Ini adalah fenomena yang sewaktu-waktu akan terjadi. Nah, kaitannya dengan apa yang Ibu katakan tadi, bahwa ketika misalnya orangnya awalnya jadi kaya, tiba-tiba miskin, ya itu kalau dilihat dari
hukum alam itu memang hal biasa. Jadi Dan diterima saja. diterima saja, tetapi jangan hanya diterima saja. Ya, lakukan evaluasi apa yang salah. Misalnya ketika yang awalnya kaya tiba-tiba miskin, apa yang salah? Pasti ada penyebabnya. Apakah orang tersebut kurang pengetahuan, atau orang tersebut malas, orang tersebut boros? Nah, banyak sekali penyebab-penyebabnya. Sehingga dengan terjadinya seperti itu, kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Tidak perlu menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri, evaluasi diri sendiri. Dengan begitu kita akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi saat itu. Jadi dengan satu hal, pandangan benar. Pandangan benar. Pandangan itu kan artinya wawasan ya. Betul. Pandangan benar. Ini kadang-kadang itu orang ya juga, waduh, pandangan benar, wawasan benar, yang bagaimana? Sebenarnya itu gampang sekali. Pandangan benar atau wawasan benar itu bila wawasan Anda itu, wawasan berpikir Anda itu pada tingkat apa yang saya lakukan ini menyenangkan hati saya, menyenangkan orang lain, berguna bagi saya, berguna bagi orang lain, berguna dan membuat bahagia sekitar kita. Sebenarnya gampang sama Nere, pandangan benar. Ya. Saya benar, dia benar, semua benar loh, kan nggak ada yang dirugikan. Ya. Itu alangkah indahnya ya kalau kita itu selalu berada di hal-hal kebenaran. Zaman dulu itu sama Nera, orang melakukan hal salah itu malu karena dia dianggap bodoh. Iya. Ya, dianggap bodoh. Ketika apalagi bila dia sudah tua tetapi pandangannya masih salah gitu ya, sehingga dia akan dianggap ditertawakan. Zaman dahulu orang itu tidak suka menghina ya, ditertawakan dalam batin. Aduh, orang di batin uang, nah istilah gitu ya. Kok bisa dia sudah tua tapi dia masih berpandangan salah seperti itu. Lah bagaimana nanti dia kalau sampai ke jembatan kematian? Bagaimana di sana? Lebih bingung loh. Wong pindah rumah aja kalau ndak punya pandangan benar juga berbahaya. Bila Anda akan pindah rumah, bila pandangan Anda salah, Anda mungkin tidak diterima oleh tetangga, masa gitu. Oke, setelah pandangan benar, misalnya tentang mata pencahariannya bagaimana? Setelah pandangan benar, mata pencahariannya bagaimana? Nah, ketika seseorang memiliki pandangan benar, tentu di dalam mata pencaharian akan benar juga. Karena apa? Orang yang memiliki pandangan benar tidak akan melakukan mata pencarian yang tidak benar. Seperti apa mata pencarian yang tidak benar? Pertama, kalau ini berdasarkan yang dijelaskan di dalam kitab suci ya. Yang pertama adalah menjual makhluk. Nah, menjual makhluk, memperdagangkan makhluk hidup. Memperdagangkan makhluk hidup. Nah, ini menurut yang kita baca seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah memperdagangkan senjata. Senjata ya. Ya, karena senjata. kalau punya senjata sama Nera ya. Karena saya punya senjata, saya marah sama Nera, bukan tidak mungkin saya akan mempergunakan itu apa ya, di bawah sadar manusia itu kan mempersenjatai diri di bawah sadar. Iya. Bawah sadar setiap manusia mempersenjatai diri. Nah, kalau sudah punya senjata ya gampang ya, lebih gampang ya. Iya, lebih membunuh. Cepat. Apalagi tidak suka sama orang. Nah, ini. Cepat-cepat ingin orang itu tidak ada di depan dia. Gitu ya. Artinya apa? Menggunakan apa yang dimiliki untuk menghabisi orang. Begitu. Nah, kemudian mata pencaharian yang tidak benar yang lainnya yaitu memperdagangkan racun. Nah, racun ini menurut pandangan agama Buddha itu mata pencaharian yang tidak benar. Sehingga ketika orang yang memiliki mata pencaharian benar, hal yang seperti itu dihindari. Pasti dihindari ya. Karena racun itu dewasa ini sama Nera banyak loh. Misalnya kita menjual ikan segar agar awet. Ikan saya segar-segar, tapi ini akan saya kirim ke gunung. Perjalanan 2 hari. Ikan saya mati dan bau. Oke, saya kasih formalin. Supaya ikannya tetap segar. Ini sebenarnya kan juga kurang baik. Sebenarnya misalnya
makanan ada pengawet atau pewarna yang berbahaya, berbahaya. Juga di sana mungkin ada hal-hal lain yang tidak diperbolehkan, misalnya untuk dimakan manusia, pasti bisa membuat racun. Dan bagaimana dengan misalnya yang disebut perdagangan narkoba, apa termasuk di sini sama Nera? Nah, kalau perdagangan narkoba ini secara otomatis itu perdagangan narkoba yang ilegal, ya, yang tentunya ini tidak sesuai. Ya, itu pandangan atau mata pencarian yang tidak benar. Nah, nanti seperti yang diberitakan di media, televisi maupun media yang lain, ketika ada orang yang melakukan pekerjaan itu, maka itu akan bisa dikenakan hukuman. Dan itu tentu tidak benar. Tidak benar, ya. Baik, keluarga Dhamma TV, masih menarik sekali pembicaraan kita tentang mata pencarian yang benar. Tetapi kita akan break sejenak untuk mempersilahkan yang satu ini lewat lebih dahulu. Tetap di Dhamma TV. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang mewariskan Dhamma, bukan harta. Sama Nera tadi sudah mengatakan banyak sekali bahwa apa-apa yang diajarkan oleh sama Nera tadi adalah mewariskan dharma, ya. Kenapa bukan harta, sama Nera? Ya, umumnya orang tua zaman sekarang itu pasti mengumpulkan banyak harta. Nah, dengan banyak harta ini diharapkan bisa memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, termasuk dirinya sendiri. Bahkan bisa memenuhi kebutuhan cucu-cucunya, buyutnya di masa depan, seperti itu. Tetapi perlu disadari bahwa harta itu, jika hanya itu saja yang diwariskan, itu akan membahayakan. Tetapi yang lebih baik lagi yang perlu diwariskan kepada anak itu adalah bentuk pengetahuan, pengetahuan dan keterampilan. Karena dengan pengetahuan dan keterampilan ini, itu akan memberikan potensi kepada anak untuk bisa mengelola, bisa memanfaatkan harta yang dimiliki. Tetapi jika orang tua hanya mewariskan harta saja, sementara anaknya tersebut tidak memiliki skill atau pengetahuan, maka harta yang diwariskan itu tidak akan bertahan lama. Karena apa? Apa yang ingin dilakukan akan dilakukan dengan harta itu. Apa yang diinginkan bisa didapatkan tanpa mempertimbangkan apa dampak dari perbuatan yang dilakukan. Nah, seperti itu. Sehingga kalau hanya mewariskan harta ini itu akan kurang baik sekali. Nah, ini kurang baik, ya. Kalau hanya mewariskan harta itu kurang baik. Hendaknya itu diselingi dengan mewariskan dhamma atau nasihat-nasihat, pengetahuan dan keterampilan. Nah, itulah pentingnya, ya, kenapa kita harus mewariskan dhamma, tidak harta. Tetapi memang pada umumnya yang mewariskan harta hal yang wajar, dan itu dialami oleh semua makhluk, ya, manusia pada umumnya. Makhluk juga, ya, kan? Makanya dia juga kadang menyimpan makanannya di mulut gini kan, kalau kalau monyet itu, ya, kadang unta juga menyimpan airnya di ini. Tapi kalau unta diminum sendiri, tapi kalau monyet dikeluarkan, ya. Banyak burung-burung dikeluarkan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Mewariskan dharma. Ternyata mewariskan dharma ini berbentuk tadi apa? Keterampilan, ilmu pengetahuan, juga tradisi-tradisi yang baik, sopan santun. Iya, sopan santun. Tata krama. Ini kenapa harus diwariskan? Karena dewasa ini manusia itu sudah luntur tata krama dan sopan santunnya. Banyak orang-orang muda yang tidak mempunyai lagi sopan santun dan tata krama. Oleh karena itu saya juga menghimbau kepada para bapak dan para ibu yang sedang menikmati Manage Your Mind ini, bila Anda menginginkan putra-putri ini bagaimana caranya bersopan santun, boleh
dijamin bisa. Silahkan untuk datang ke Wihara Dhamma di Pak Arama, bisa belajar di sana selama 15 hari, ikut yang namanya Vipassana. Di situ otomatis diajarkan sopan santun, cara bicara yang baik, cara menyapa orang yang baik, cara makan yang baik, cara berjalan yang baik, duduk yang baik, bagaimana penghormatan antara senior dan junior ya. Di situ otomatis diajarkan. Jangan percaya saya, sekali lagi, tapi silakan datang di Dhammadippa Arama, Jalan Mojorejo 44 Batu. Di sana ada yang mulia Bante Kandi akan membimbing putra-putri Anda yang akan berwipasana. Anda juga boleh mengikutinya. Itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Sebenarnya tata krama ini juga terbentuk warisan kan ya? Betul sekali, Bu. Tata krama ini tentu merupakan warisan, dan warisan ini sebenarnya sumbernya dari nenek moyang terlebih dahulu. Nah, berarti orang dahulu lebih sopan ya dari kita ya? Yes, kita tidak bisa mengatakan itu Gitu ya. lebih sopan atau tidak, tetapi ya ada sisi baiknya yang memang perlu kita tiru, perlu kita teladani, dan sisi baik ini yang perlu kita wariskan. Begitu, sehingga dengan mewariskan tata krama yang baik ini kepada keturunan, tentu itu akan memberikan dampak yang positif, akibat yang baik dari sisi perilaku di kalangan masyarakat. Begitu. Nah, apabila tidak diwariskan tata krama yang baik, dampaknya tentu perilaku yang negatif itu akan muncul, apalagi saat ini ya, zamannya sangat canggih sekali. Apabila tidak dibentengi dengan sopan santun, tata krama, itu akan sangat membahayakan. Nah, inilah peran orang tua untuk bagaimana menjaga anak-anaknya agar memiliki tata krama sopan santun, terutama kepada yang lebih tua, maupun kepada sesama. Sebenarnya dengan tata krama itu bukan hanya sopan santun, karena seseorang yang mengerti tata krama itu otomatis dia itu akan menjaga sikapnya. Misalnya di dalam kelas ya, sedang belajar, karena ada tata krama dia tidak berani. Nah, karena kata-kata saya, karena ada tata krama, dia mempunyai tata krama, dia tidak berani uraan, dia tidak berani meninggalkan kelas, dia harus belajar dengan betul, dengan fokus, dengan konsentrasi yang tinggi. Itu asal muasalnya dari tata krama. Bagaimana seorang militer, sepasukan militer kalau tidak ada tata krama? Di situ ada hierarki, tata krama di dalam militer, persis seperti di sekolah-sekolah Samanera ini, karena di situ ada hierarki, mana mejanya kalau meja makannya juga disendirikan sama sendiri kan, gitu ya? Ya, beda antara meja makan para biku Samanera maupun kelas lainnya, apalagi umat lain lagi. Begitu. Itu kenapa disendirikan, karena di situ ada tata krama. Nah, ini kadang-kadang orang kurang mengerti ya. Rasanya kok nggak usah, anak saya sudah baik kok, tata kramanya udah baik ya. Dikira kayak pokoknya kalau pergi sebelum banting pintu, saya bilang sebelum banting pintu dia bilang, "Ma, berangkat," atau selamat pagi, atau salam yang lain, banting pintunya. Sama sekali itu bukan perilaku yang benar. Seorang yang bertata krama, dia akan datang, dia akan menghadap, sampai ada kata-kata dalam peribahasa, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Artinya itu selalu berhadapan dengan gentle, dengan baik. Ini saya mau pergi. Ketika pergi tampak punggungnya. Nah, di situ perlunya tata krama. Dengan tata krama yang tepat, orang tidak akan kurang ajar, orang lebih terdidik, orang lebih pandai, orang lebih mengerti tentang banyak hal, pelajaran segala hal dari tata krama.
Bagaimana sama Nera? Ada tambahan yang lain tentang? Ya, kalau tentang tata krama ini saya rasa sudah cukup ya, saya sudah cukup, dan ini apalagi sudah ditambahkan oleh Ibu Hani tadi, dan itu sudah jelas. Yang pada intinya bahwa ketika di dalam keluarga ya, dalam masyarakat, tentu dalam keluarga itu memiliki anak ya, hendaknya orang tua itu mendidik anaknya atau Dengan membekali baik, ya. anaknya dengan pengetahuan, dengan keterampilan. Nah, atau Sekarang begini sama Nera ya. Jadi kalau mewariskan dharma tetapi bukan harta, yang perlu digarisbawahi, silakan. Yang penting sekali. Oke, sebagai inti dari apa penyampaian kita pada kesempatan ini adalah kita hendaknya mewariskan dhamma, bukan harta. Artinya apa? Nasihat-nasihat yang membangun, yang memberikan dampak positif kepada anak hendaknya itu diwariskan, seperti halnya sopan santun, tata krama, tutur kata yang baik. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa hal-hal yang membuat seseorang untuk cocok untuk dikenang, untuk saling dicintai, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dan ini bisa diwariskan kepada anak. Nah, yang pertama adalah memiliki pikiran yang dilandasi dengan cinta kasih tersebut. Kemudian yang kedua adalah berucap atau bertutur kata yang dilandasi dengan cinta kasih ini. Kemudian berperilaku, berbuat di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan atau dilandasi dengan cinta kasih. Dan yang keempat itu adalah harus berbagi sama yang lain. Ketika kita memiliki barang atau materi yang lebih dan ada orang yang benar-benar membutuhkan, nah kita harus berbagi, begitu. Nah, yang berikutnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berusaha untuk mengendalikan diri dengan berperilaku moral. Mengendalikan diri ya seperti yang katakan adalah berusaha untuk menghindari pembunuhan, pencurian, sampai minum-minuman itu. Kemudian yang terakhir ada kita memiliki pandangan yang benar serta tidak memiliki pandangan yang salah, atau tidak memiliki pandangan salah. Nah, ketika keenam hal ini diwariskan atau dhamma yang enam ini diwariskan pada anak, itu akan berguna sekali. Ini akan menambah pengetahuan serta keterampilan. Ya, kalau di zaman saat ini ya ada sekolah khusus yang memberikan pelatihan kaitannya dengan keterampilan. Nah, inilah yang perlu diwariskan begitu kepada anak. Tidak hanya harta. Tidak. Memang ada waktunya, tetapi sebelum itu diberikan bekali dengan yang itu. Dengan dharma dulu. Dharma, Terima kasih sama Nera sudah hadir di studio. Ya, sama-sama, Bu. Keluarga Dhamma TV, kita telah habis waktu. Tetaplah untuk menikmati Manage Your Mind di setiap hari Selasa. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit, sampai jumpa pada saat yang akan datang. Sabe sata bawantu sukitata. Terima kasih. Sama-sama, sadu, sadu, sadu.